Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah pangan fungsional. Hari ini kita akan membahas salah satu materi yang sangat menarik, yaitu polyunsaturated fatty acid atau PUFA. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, baik. Hari ini adalah pertemuan yang berapa? Ke-11 ya? Atau pertemuan ketiga di sesi UAS. Nah, kita akan bahas terkait dengan PUFA. Apa itu PUFA? Bentar, saya slideshow dulu ya. Oke, PUFA atau polyunsaturated fatty acid atau asam lemak tidak jenuh jamak. Nah, apa itu PUFA? Itu ya, apa manfaatnya, bagaimana mekanismenya, sumbernya apa saja, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya akan menjelaskan pelan-pelan, silakan teman-teman perhatikan baik-baik. Kalau ada yang belum dipahami, silakan nanti ditanyakan, bisa langsung di kolom komentar atau di grup diskusi ya. Baik, seperti biasa secara umum saya akan menjelaskan dulu dari lemak ya, fatty acid, fatty. Lemak ini senyawa heterogen atau molekul ya, biasanya makromolekul biologis yang tidak larut air, tetapi larut di senyawa organik. Misalnya dia larut di dalam larutan ester, kloroform, dan larutan benzol ya. Itu adalah lemak ya, salah satu makromolekul selain karbohidrat, protein, asam nukleat. Nah, ada juga lemak. Nah, lemak yang biasanya pada umumnya masyarakat umum ketahui itu fungsinya negatif, ya bisa menyebabkan obesitas, bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular gitu ya. Tapi sebenarnya pada prinsipnya secara alami lemak itu sangat mempunyai fungsi fisiologis bagi tubuh, ya, fungsi kesehatan bagi tubuh. Yang pertama, lemak ini bisa menghasilkan energi. Energinya dalam bentuk asam lemak bebas, ya, FA, fatty acid, ya, dan juga dalam bentuk badan keton. Jadi kalau mau diubah menjadi energi harus dalam bentuk fatty acid, ya, atau badan keton. Badan keton ini cadangan asam lemak ya, asam lemak yang menumpuk gitu ya. Dia biasanya disintesis di hati. Kalau misalnya kita puasa lama sekali gitu ya, atau misalnya kita diet ketat karbohidrat, jadi asupannya itu hanya karbohidrat, tidak ada asupan lemak, maka asam lemak yang diubah menjadi energi itu asalnya dari badan keton. Ya, kalau kondisinya kita sama sekali tidak ada asupan lemak atau kita puasa dalam jangka waktu yang lama atau kelaparan dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Nah, itu biasanya yang dipecah dari badan keton. Fungsi fisiologis yang kedua ini adalah bahan pembentuk fosfolipid dan glikolipid. Fosfolipid itu berarti lipid dengan fosfat. Glikolipid itu berarti lipid dengan glukosa, ya, dengan polisakarida, dengan karbohidrat. Jadi dua senyawa ini, fosfolipid dan glikolipid ini adalah senyawa kompleks lemak. Fungsinya dia bisa membantu proses pembentukan dinding sel. Nah, di mana proses pembentukan dinding sel ini otomatis bisa mempertahankan integritas membran ya, membantu sistem kekakuan membran ya. Lalu selanjutnya lemak juga bisa membentuk asam empedu. Ya, jadi kalau asam empedu itu biasanya juga dia disintesisnya di hati. Nah, asam empedu ini dioksidasi dari kolesterol. Ya, kolesterol itu sendiri struktur dasarnya itu adalah asam lemak.
Biasanya asam empedu ini fungsinya untuk melarutkan atau membantu proses penyerapan lemak yang ada di dalam tubuh. Makanya penting sekali ya pembentukan asam empedu ini. Lalu fungsi berikutnya adalah membentuk hormon steroid. Jadi hormon steroid ini juga dibentuk dari kolesterol ya, oksidasi kolesterol, di mana bahan penyusunnya adalah asam lemak. Lalu fungsi fisiologis berikutnya melarutkan vitamin A, D, E, K, di mana vitamin-vitamin ini tidak larut di air, tetapi larutnya di lemak. Jadi fungsi lemak melarutkan vitamin ini. Lalu yang terakhir membentuk prostaglandin. Prostaglandin itu semacam hormon, ya dia biasanya ada di dalam tubuh, diproduksi ketika misalnya perempuan sedang menstruasi. Nah, itu biasanya memproduksi hormon prostaglandin. Nah, ini juga disintesis dari asam lemak. Itu ya. Ini adalah fungsi dari lemak ya di dalam tubuh kita. Oke, sekarang jenis-jenis lemak. Nah, yang harus teman-teman pahami bahwa lemak itu punya beberapa bentuk ya, beberapa jenis gitu. Di alam ini juga lemak termasuk makromolekul yang sangat besar jumlahnya. Ya, yang pertama, jenis asam lemak yang paling sederhana adalah asam lemak. Ya, asam lemak. Teman-teman bisa lihat di sini ada struktur asam lemak, di mana struktur asam lemak ini terdiri atas atom karbon yang mengikat atom oksigen, ya ikatan rangkap atom oksigen, lalu mengikat gugus OH atau gugus hidroksil. Nah, COOH ini namanya gugus apa? Karboksil, ya. Jadi di mana asam lemak ini terdiri atas gugus karboksil dan mengikat rantai alkil, ya gugus alkil. Nah, R-nya ini yang bermacam-macam yang menentukan jenis lemak tersebut, ya. Jadi R ini yang menentukan jumlah karbon ya dari rantai alkil ini, bisa metil, bisa etil, ya. Ini yang menentukan jenis dari asam lemak. Ya, pahami betul-betul ini rumus paling sederhananya dari lemak, yaitu asam lemak begini ya. Lalu jenis lemak berikutnya ada yang namanya gliserida. Gliserida itu gabungan atau ikatan asam lemak dengan gliserol. Ya, nah ini contohnya. Ini tadi apa? Gugus hidroksil kan? COOH. Dia mengikat gugus alkil. Nah ini asam lemak kan? Gliserol itu apa? CH2OH. CH2OH, di mana di sini terdapat ikatan oksigen, ya, COOH, dan di sini CH2OH. Sehingga satu ikatan ini, satu molekul ini namanya gliserida. Kalau ada 3, ya, berarti ini namanya trigliserida. Paham ya? Ini namanya, karena ikatan ada 3 gliserida, maka trigliserida. Trigliserida itu biasanya banyak terdapat di darah kita, di darah manusia. Nah, biasanya banyak sekali mengandung trigliserida. Beberapa senyawa-senyawa asam lemak rantai panjang juga biasanya bisa dipecah menjadi trigliserida. Oke, selanjutnya lemak kompleks. Lemak kompleks ini artinya bukan hanya lemak saja, tapi dia juga bisa mengikat makromolekul yang lain. Misalnya lipoprotein, berarti lemak ini mengikat protein, berikatan dengan protein. Atau glikolipid, berarti lemak ini mengikat karbohidrat. Atau tadi apa? Fosfolipid, ya. Terus, apalagi tadi? Ya, lipoprotein, glikolipid, fosfolipid. Nah, itu adalah contoh dari lemak kompleks ya. Biasanya ini ada di dalam tubuh kita ya, di dalam membran atau dinding sel. Lalu jenis lemak berikutnya ada yang bukan gliserida atau tidak mengandung gliserol. Artinya asam lemaknya itu tidak mengikat molekul-molekul yang gliserol ya, mengikatnya molekul non gliserol. Contohnya kolesterol.
steroid, sphingolipid. Nah, ini adalah contoh-contoh asam lemak yang tidak mengikat gliserida, ya. Nah, senyawa lemak yang dapat diabsorpsi ini harus dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, yang paling sederhana itu adalah dalam bentuk asam lemak bebas. Jadi tidak terikat dan juga ada asam lemak atau kolesterol bebas. Ya, tidak dalam bentuk HDL, LDL, VLDL. Nah, tapi ini adalah bentuk kolesterol bebas yang bisa diabsorpsi. Lalu dalam bentuk 2 monoasil gliserol. Ya, ini adalah tiga bentuk senyawa lemak yang bisa diabsorpsi atau diserap oleh tubuh kita. Paham ya? Itu jenis-jenis lemak. Nah, lalu yang harus teman-teman pahami lagi, asam lemak itu kan tadi rumus umumnya COOH ya, gugus karboksil berikatan dengan gugus alkil R. R ini memiliki atom karbon ya. Jadi asam lemak itu punya jumlah atom karbon yang cukup banyak. Nah, kalau misalnya kita kelompokkan asam lemak berdasarkan panjang rantai karbon, maka ini akan ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, asam lemak rantai pendek. Jadi gugus alkilnya itu jumlahnya sekitar 2-4. Ya. Namanya short chain fatty acid atau SCFA. Contohnya adalah ini, asam asetat. C-nya ada 2. 1 C-nya, dan ini yang kedua. Ya. Itu CH3COOH ya contohnya asam asetat. Ini yang contoh dari asam lemak rantai pendek. Yang kedua, asam propionat. C-nya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Ini asam propionat. Asam butirat ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah bentuk dari asam lemak rantai pendek. Yang mana pekan lalu sudah dijelaskan apa fungsi dari asam lemak rantai pendek ya. Ini sangat bisa dimanfaatkan oleh bakteri-bakteri asam laktat. Oke. Lalu kelompok yang kedua ini lebih panjang lagi, tapi masuknya ke dalam asam lemak rantai sedang atau medium chain fatty acid, MCFA singkatannya ya. Biasanya atom karbonnya itu berjumlah 6 atau sampai 10. Ada beberapa yang 12 juga. Jadi atom C-nya dari 6. Ya ini C, CH2, 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 terakhir CH3 gitu ya. Jadi panjang atom karbonnya itu masuk ke dalam asam lemak rantai sedang atau MCFA. Nah, ada juga yang asam lemak rantainya panjang. Kalau atom karbonnya lebih dari 12. Nah, ini masuknya ke dalam asam lemak rantai panjang. Ya, atau long chain fatty acid. Paham ya, kelompok asam lemak kalau dikelompokkan berdasarkan panjangnya rantai karbon. Oke. Lalu ada juga kelompok asam lemak berdasarkan ikatan ya. Kalau tadi kan jumlah atom karbon, kalau ini ikatan antar atom karbon. Saya jelaskan pelan-pelan ya, ini yang harus teman-teman pahami. Yang pertama nih saya tunjuk ada asam lemak jenuh. Ya, ikatannya ikatan jenuh atau saturated fatty acid atau SFA. Asam lemak jenuh contohnya, salah satu contohnya adalah asam stearat. Jumlah atom karbonnya ada 18 kalau asam stearat. Nih, kita hitung coba benar tidak ada 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 atom karbon. Lihat, ikatannya tunggal semua. Nah, ikatan karbonnya tunggal semua. Semua atom karbonnya mengikat hidrogen. Ya, jadi
satu saling mengikat atom karbon, sisanya mengikat hidrogen. Nah, makanya dia namanya asam lemak jenuh. Karena rantai karbonnya ini mengikat hidrogen. Ya, tidak ada ikatan rangkap, semuanya ikatan tunggal. Itu ciri-ciri dari asam lemak jenuh, ikatannya tunggal. Ya, atom karbonnya tidak punya ikatan rangkap dan semuanya mengikat atom hidrogen. Nah, ini kalau misalnya biasanya teman-teman melihat ini juga sama, ini struktur menggunakan struktur atomnya ya. Kalau dilihat begini, ini juga atom C nih. Ini karbon 1 ya, mengikat atom oksigen. Ini karbon 1, karbon 2, karbon 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 atom karbon atau namanya asam stearat. 0, 0 ini C18 0 ini maksudnya tidak ada ikatan rangkap. Jadi biasanya simbolnya C18 0. Paham ya? Biasanya di dalam bahan pangan yang mengandung asam lemak jenuh itu yang bentuknya padat pada suhu ruang. Apa contohnya? Misalnya lilin. Ya, lilin itu contoh asam lemak jenuh. Terus misalnya apalagi selain lilin? Biasanya kalau industri-industri itu membuat asam lemak itu dalam kondisi yang jenuh, yang sudah dihidrogenisasi atau sudah ditambahkan ion hidrogen. Karena kenapa? Asam lemak jenuh itu sifatnya lebih tahan lama, ya. Kayak misalnya ini lilin, terus mentega, ya, itu biasanya sifatnya lebih awet, ya, yang bentuknya padat. Karena kalau lemak yang alami, yang bukan asam lemak jenuh atau asam lemak tidak jenuh, biasanya kan asam lemak tidak jenuh itu mudah teroksidasi. Makanya biasanya industri-industri itu cukup kesulitan mengatasinya, sehingga solusinya biasanya menggunakan asam lemak jenuh yang lebih awet, ya, yang lebih bisa dimodifikasi gitu ya. Ini contohnya lilin, terus apalagi mentega, terus keju. Nah, keju juga itu salah satu bahan pangan yang mengandung asam lemak jenuh. Minyak samin, atau kalau misalnya teman-teman ada lemak yang ada di daging, nah itu asam lemak jenuh. Kulit ayam, nah kulit ayam itu mengandung asam lemak jenuh, ya. Atau di dalam kelapa sawit, nah di dalam sawit itu juga mengandung asam lemak jenuh. Terus di dalam kelapa, minyak kelapa juga mengandung asam lemak jenuh. Itu contoh dari asam lemak jenuh. Ya, ikatannya tunggal semua, tidak ada yang ikatan karbon rangkap. Paham ya? Nah, selain asam lemak jenuh, kalau dikelompokkan berikutnya, ikatan antar atom karbon yang kedua adalah asam lemak tidak jenuh, tunggal. Artinya tunggal ini ada satu ikatan karbon yang memiliki ikatan rangkap. Paham ya? Jadi contohnya misalnya asam oleat berbentuk cis. Jadi secara alami asam oleat bentuknya cis ini ada di dalam tumbuh-tumbuhan atau hewan secara alami ya. Ini contohnya, ini strukturnya. Benar tidak? 18. Coba kita lihat. Ini C atom nomor 1, C2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Satu ini ada satu ikatan rangkap. Paham ya? Ini namanya asam oleat
cheese. Kenapa bentuknya cheese? Karena ini disejajarkan dibentuk atom karbonnya ini ya, atom hidrogennya itu berdekatan ya dan membentuk lurus gitu ya. Hidrogennya berdekatan membentuk garis lurus jajar ya, membentuk bentuk sejajar, tapi dia agak bengkok jadinya ya struktur si asam oleat ini. Nah, sumbernya bisa di dalam alpukat, ya ada di dalam biji-bijian, ada di dalam ikan, ada di dalam minyak zaitun. Nah, itu biasanya secara alami mengandung asam lemak tidak jenuh tunggal dalam bentuk cheese, ya, secara alami. Tapi ketika asam lemak tidak jenuh tunggal ini ya dipanaskan, misalnya minyak zaitun, teman-teman memasak menggunakan minyak zaitun tapi deep fat frying ya, menggunakan suhu di atas 120 derajat karena biar cepat matang. Nah, si minyaknya itu akan berubah strukturnya, bukan lagi cheese seperti ini, tapi dia akan berubah menjadi bentuk asam oleat trans. Ya, jadi dia bentuknya menjadi trans begini. Artinya atom hidrogennya menjadi berseberangan, tidak sejajar lagi. Ya, secara struktur. Kalau kita lihat asam lemak trans ini kan udah berubah menjadi trans ya, karena salah satu faktor perubahannya itu akibat proses pemasakan. Misalnya suhu yang sangat tinggi, atau bisa diubah secara manual dengan cara dehidrogenisasi atau penambahan atom hidrogen. Nah, biasanya sumbernya atau terdapat di dalam makanan-makanan goreng-gorengan ya, karena dia menggunakan minyak yang pemasakannya secara deep fat frying dengan menggunakan suhu yang sangat tinggi. Padahal bahan dari gorengan ini misalnya apa? Tahu itu kan proteinnya tinggi. Dia tidak ada asam lemak transnya. Terus juga misal teman-teman menggoreng singkong. Singkongnya bukan asam lemak, tapi ketika dia dipanaskan dengan menggunakan minyak ya, bisa minyak lemak tidak jenuh ya. Tapi ketika dipanaskan dengan suhu yang tinggi, maka dia akan berubah menjadi asam lemak trans. Nah, kalau dilihat bentuknya seperti ini mirip sekali dengan asam lemak jenuh. Ya, karena kalau cheese kan bentuknya sejajar ya, tapi kalau trans ini berseberangan atom hidrogennya sehingga bentuknya mirip dengan asam lemak jenuh. Nah, maka ini sangat berpengaruh ke dalam tubuh kita ketika dikonsumsi. Tubuh kita juga perbedaan struktur ini sangat berpengaruh nih terhadap proses metabolisme. Dia akan dipecahnya menjadi apa itu berhubungan dengan struktur. Makanya kalau asam oleat trans itu biasanya dia akan bersifat negatif karena dia akan mudah dipecah menjadi kolesterol. Kolesterolnya jenis kolesterol yang LDL atau biasanya kolesterol jahat gitu kita sebut. Nah, ini biasanya sumbernya dari sini. Ini bisa dipecah kalau bentuknya tunggal, itu bisa dipecah menjadi kolesterol. Nah, karena ini asam oleat trans ini bentuknya menyerupai asam lemak jenuh, maka dia juga akan bisa dipecah menjadi kolesterol. Utamanya adalah LDL atau kolesterol jahat. Nah, bahayanya lagi, asam lemak trans ini kalau dikonsumsi secara berlebihan terus-menerus, terakumulasi, dia juga akan menurunkan kadar HDL. HDL itu kita biasanya menyebutnya kolesterol yang baik. Nah, apa itu LDL, HDL? Nanti kita akan coba bahas ya. Oke, itu tadi teman-teman ya, ada asam lemak jenuh, ada asam lemak tidak jenuh tunggal. Nah, sekarang yang ketiga jenis asam lemak, kalau dilihat dari ikatan karbon. Jenis ikatan karbon yang ketiga adalah asam lemak tidak jenuh, jamak.
Nah, kalau tadi kan tunggal, kalau ini jamak artinya ikatan rangkapnya bukan tunggal. Ya, ikatan karbonnya tidak tunggal tapi dia ikatan rangkap dan ada lebih dari satu, ya. Ada dua, misalnya yang ada ikatan rangkapnya ada dua, ini contohnya asam linoleat. Ya, C18 atom karbonnya ada 18 dan memiliki dua ikatan rangkap. Ini contohnya struktur dari asam linoleat. Nah, asam lemak tidak jenuh jamak ini sama seperti poliunsaturated fatty acid atau PUFA. Contoh lain, asam alfa linolenat, ya. Atom karbonnya ada 18 dan memiliki 3 ikatan rangkap, 1, 2, 3. Nah, ini adalah contoh dari PUFA, asam linoleat dan asam alfa linolenat, ya. Sumbernya dari mana? Bisa dari biji-bijian, bisa dari seafood, ya, beberapa dari seafood dan dari minyak ikan. Nah, minyak ikan juga banyak mengandung PUFA dan dari minyak biji matahari, biji bunga matahari. Ini juga banyak mengandung PUFA. Kita nanti akan lebih membahas PUFA yang ikatannya ini cis, ya. Nah, ikatan rangkapnya cis, bukan trans. Jadi tidak mirip dengan asam lemak jenuh. Paham? Ikatannya cis. Nah, semakin banyak ikatan cisnya ini akan sangat bermanfaat buat tubuh kita. Ya. Nah, makanya nanti kita akan bahas pangan fungsional khususnya PUFA, fungsi PUFA bagi tubuh kita. Paham ya? Oke. Nah, sedikit penamaan asam lemak. Kenapa asam lemak itu teman-teman suka pernah dengar kan omega 3, omega 6. Nah, kenapa sih namanya omega? Nah, begini, penamaan asam lemak, teman-teman perhatikan, ini tadi yang namanya gugus apa? COOH, gugus karboksil. Ya, gugus karboksil. Ikatan rangkap yang mengikat atom karbon dengan atom oksigen, ini kita hitung ikatan pertama. Lalu ikatan kedua, ketika atom karbon yang pertama ini mengikat karbon yang kedua, itu ikatan kedua. Kalau mengikat dengan yang ketiga, nah ini yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Itu ikatannya ya. Lihat, ini ikatan kedua, ini ikatan ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu nomor ikatan. Kalau atom karbonnya, karena ini adalah gugus hidroksil, maka atom karbon yang nomor 2, ini namanya atom karbon alfa. Lalu atom karbon yang ketiga namanya beta. Sampai selanjutnya sampai yang paling ujung, berapapun jumlahnya, yang paling ujung itu namanya atom karbon omega. Nah, sistem penamaannya seperti ini. Paham ya? Atom karbon paling ujung, berapapun jumlahnya, itu namanya omega. Paham? Oke, lalu kenapa bisa terbagi menjadi asam lemak omega 3, omega 6, omega 9? Nah, kenapa namanya bisa omega 3? Teman-teman lihat, contoh asam lemak omega 3 itu adalah asam linolenat. Linolenat itu jumlah atom karbonnya 18. Nah, spesial untuk omega, ya. Jadi kalau untuk asam lemak omega, perhitungan ikatannya itu dimulai dari ujung, dari paling akhir. Kalau kalau asam lemak jenuh kan tunggal ya, dihitungnya dari sini ikatannya. 1, 2, 3. Tapi kalau asam lemak omega itu dihitungnya dari atom karbon paling ujung. Nah, misalnya ini kan COH gugus karboksil ya. Nah, asam linolenat ini jumlah atom C-nya 18. Jumlah ikatan rangkapnya ada 3. Ada 3 nih, 1, 2, 3. N-nya, N itu adalah di mana posisi awal ikatan rangkap itu berada. 3, karena dihitungnya dari sini, dari ujung. Ini atom karbon yang pertama. Perhatikan, ini atom karbon yang pertama, 2, 3. Ya, ini ikatan pertama nih, 1. Ini ikatan yang kedua, ini ikatan yang ketiga. Ya, sorry.
Jadi dia berada di ikatan rangkap yang pertamanya berada di ikatan yang ketiga. C-nya ada berapa? C-nya tetap ada 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 3 ikatan rangkapnya. Ya, makanya simbolnya C18-3, N3. Ya, pada ikatan rangkap nomor ikatan ketiga ya, ikatan pertamanya. Lalu asam eicosapentaenoat, ini contoh dari omega 3 juga, C-nya ada 20. C-nya ada 20, ada 5 ikatan rangkap, 1, 2, 3, 4, 5. N yang pertamanya di ikatan yang ketiga. Paham ya? Simbolnya di 20. 20 atom karbon, ada 5 ikatan rangkap, dan ikatan rangkap pertamanya ada di ikatan nomor 3. Yang ketiga, contoh dari omega 3, asam docosahexaenoat. Ini C-nya ada 22, ikatan rangkapnya ada 6. Atau ikatan rangkap pertamanya ada di atom nomor 3. Karena ada di atom ikatan rangkap yang pertama ada di atom nomor 3, atom karbon nomor 3, maka dia disebut omega 3. Kalau omega 6, ikatan rangkapnya yang pertama itu ada di atom karbon nomor 6 atau ada di ikatan karbon nomor 6. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di sini. Makanya namanya omega 6. Paham ya? Itu asal-usul kenapa disebut omega 3 dan omega 6. Oke. Teman-teman, masih fokus? Oke. Sekarang saya akan menjelaskan. Nih. Teman-teman lihat. Sorry. Ini fatty acid. Fatty acid itu asam lemak, ya. Asam lemak bisa dibagi berdasarkan ikatan karbonnya. Pertama, asam lemak jenuh atau saturated. Asam lemak tidak jenuh atau unsaturated. Nah, asam lemak yang tidak jenuh ini dibagi menjadi 2. Ada yang monounsaturated, ya, yang tadi sudah dijelaskan. Ada yang ikatan jenuhnya tunggal. Ikatan jenuh itu berarti ikatan tidak jenuh, unsaturated itu ikatan yang tidak jenuh, artinya ada ikatan rangkap. Ya, kalau saturated itu ikatannya jenuh, artinya tidak ada ikatan rangkap. Atom karbonnya semuanya mengikat hidrogen. Ya. Makanya dia jenuh. Oke. Unsaturated ini monounsaturated dan polyunsaturated. Ada yang banyak ikatan rangkapnya atau PUFA. Nah, ini akan kita fokuskan, PUFA. PUFA itu contohnya ada omega 3 dan omega 6. Ya. Nah, perhatikan senyawa-senyawa yang omega 3 itu terdiri atas ini, senyawa ini. Alpha-linolenat atau biasa disingkat dengan ALA, ini jenis-jenis omega 3 ya. 18, 3, N3. Artinya apa? Ada 18 atom karbon, 3 ikatan rangkap, dan ikatan rangkap pertamanya ada di ikatan karbon nomor 3. Paham ya? Tadi sudah dijelaskan. Nah, lalu yang kedua ada STD, stearidonat. Lalu ada eicosapentaenoat atau EPA. Teman-teman pasti sering dengar ya EPA. Docosapentaenoat, DPA, atau docosahexaenoat, DHA. Nah, ini yang paling sering kita dengar ya, DHA. Oke, kalau omega 6, contohnya senyawanya apa saja? Bisa linoleat, ya, gamma linolenat, dan arachidonat, AA. AADHA. Pasti teman-teman sering dengar ya, AADHA. Nah, ini adalah contoh dari omega 3 dan omega 6. Bagaimana jalur metabolismenya? Bagaimana misalnya si alpha-linolenat ini bisa diubah menjadi DHA, karena DHA ini ketika masuk ke dalam tubuh kita manfaatnya besar sekali. Ya.
Caranya dengan proses ini. Dari ALA, contohnya ini ya, dari ALA, alfa-linolenat, dibantu dengan enzim desaturasi. Jadi desaturasi itu penambahan ikatan rangkap. Ya, proses penambahan desaturasi itu proses penambahan ikatan rangkap. Jadi desaturasi itu adalah enzim yang membantu proses penambahan ikatan rangkap. Ya. Dari linolenat menjadi steridonat itu ada menggunakan enzim desaturase. Ya, lalu dari STD ada proses elongasi. Elongasi itu perpanjangan atom karbon. Makanya dari 18 ini menjadi 20. Ya. Lalu menggunakan enzim desaturase lagi jadi nambah ikatan rangkapnya. Ya, yang tadinya 3 jadi 4 jadi 5. Lalu dipanjangkan lagi atom karbonnya menjadi DPA, menjadi ada 22 atom karbon. Lalu yang terakhir untuk menjadi DHA, agar menjadi 22 atom karbon dengan ikatan rangkapnya 6, menggunakan enzim 4-desaturase. Jadi semakin banyak ikatan rangkapnya, ini manfaat untuk tubuhnya juga semakin besar. Nah, ini proses metabolisme perubahan asam lemak omega 3 dari prekursor atau senyawa awalnya alfa-linolenat ya menjadi DHA. Ya, atau ini dari linolenat menjadi arakidonat AA. Nah, ini fungsinya nih AA dan DHA ini sangat besar bagi tubuh kita. Oke, nanti akan dijelaskan fungsinya apa. Itu tadi ya, jadi polyunsaturated fatty acid atau PUFA. Kita akan membahas tentang omega 3 dan omega 6. Ya, senyawa-senyawa yang ada di mengandung omega 3 dan omega 6. Oke. Tadi EPA, DHA itu sejenis termasuk dalam jenis omega 3. Sintesis EPA dan DHA itu terjadi dalam fitoplankton dan tubuh hewan, tapi tidak terjadi di dalam tanaman ya. Jadi paling banyak itu ada di biota laut ya, seperti fitoplankton. Lalu sumber utama EPA dan DHA, misalnya ikan kod, ya itu sangat banyak mengandung EPA dan DHA, ikan salmon ya banyak mengandung DHA, lalu seafood. Nah, sumber ALA itu senyawa prekursor. Prekursornya omega 3. Jadi dari ALA ini kan tadi bisa disintesis menjadi DHA. Sumber ALA bisa dari mana saja, dari minyak kedelai, dari minyak canola, ya, minyak biji flax atau kacang-kacangan, kacang kenari ini mengandung omega 3 khususnya alfa-linolenat. Oke. Nah, apa efeknya ketika kadar DHA itu rendah di dalam tubuh? Kalau misalnya pada bayi, biasanya bayi yang baru lahir itu, kalau ibunya rutin mengonsumsi DHA, biasanya itu akan diturunkan ke bayi. Tapi biasanya pada bayi yang diberi susu formula, disebabkan rendahnya aktivitas enzim desaturase. Nah, desaturase tadi apa? Enzim yang membantu proses penambahan ikatan rangkap kan? Karena semakin banyak ikatan rangkapnya itu akan sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, kalau bayi biasanya bayi yang ditambah susu formula ini efeknya karena dia tidak dikasih ASI, efeknya adalah rendah enzim desaturasenya. Gitu. Tapi sekarang juga sudah ada susu formula yang ditambahkan DHA. Sudah susu formula yang ditambahkan DHA. Nah, kalau konversi ALA menjadi DHA, ini tidak berbeda antara bayi prematur dengan bayi yang cukup umur. Nah, rendahnya kecepatan sintesis DHA dari alfa-linolenat. Jadi alfa-linolenat ini untuk diubah menjadi DHA ini cukup butuh waktu yang lama, ya. Menjadi prosesnya lebih lambat. Oke.
DHA yang berasal dari makanan, misalnya dari ikan atau lemak ikan, dapat diserap dengan baik oleh usus dan dapat digabungkan langsung dalam plasma dan lipid sel-sel darah. Ini beberapa fungsi dari DHA. Nah, lebih spesifik lagi, lemak omega 6 dan omega 3 ini bisa bermanfaat untuk aktivitas biologis. Yang pertama fungsinya untuk struktur dan fungsi membran di dalam tubuh kita. Jadi AA, asam lemak omega 6 ya, AA dan DHA ini merupakan komponen struktural membran sel. Jadi dia bisa meningkatkan sifat-sifat membran sel seperti fluiditas, fleksibilitas, permeabilitas, serta aktivitas enzim-enzim yang terikat pada membran. Misalnya dia bisa menyumbangkan si AADHA ini untuk pembentukan fosfolipid. Nah, ini bentuk fosfolipid di membran sel. Nah, ini fungsinya untuk permeabilitas membran sel. Ya, jadi tidak terjadi kekakuan membran ya. Nah, fungsi yang kedua di dalam penglihatan. Ya, jadi DHA ini bisa membantu meningkatkan rodopsin, ya, pigmen rodopsin. Rodopsin itu fungsinya untuk mengubah cahaya yang diterima mata, ya, diterima retina menjadi gambaran visual dalam otak. Jadi di dalam retina ini, ya, si DHA ini bisa mensumbangsih membran yang ada di dalam retina, sehingga proses penerjemahan cahaya menjadi gambar di dalam otak itu bisa lebih optimal. Lalu yang ketiga, fungsi DHA lagi ini bisa membantu di dalam sistem syaraf. Karena kalau misalnya seseorang memiliki kekurangan DHA, maka ini akan memperlambat reseptor, ya, memperlambat rangsangan dari sistem syaraf, ya, mempengaruhi kemampuan belajar. Nah, rangsangannya bisa lebih lambat kalau kekurangan DHA. Ya, karena ini ada didapatkan dari beberapa jurnal, ya, dan ini dari jurnal Salon et al. 2001. Lalu ada sintesis eicosanoid ini berdasarkan jurnal Chris Atherton dan Calder. Eicosanoid ini khususnya prostaglandin, ya, dan leukotrienes ini merupakan messenger kimia yang berperan dalam respon imun. Ya, respon imun dan peradangan. Biasanya respon fisiologis eicosanoid ini berasal dari AA dan EPA yang berpotensi menginduksi peradangan, konstriksi saluran darah, dan koagulasi darah. Jadi ini proses dari respon awal sistem imun kita. Atau misalnya kalau ada yang sesuatu yang benda asing masuk ke dalam tubuh kita, fungsi dari omega 3, AA dan EPA ini juga bisa membantu rangsangan cepat dari respon imun yang diberikan. Makanya dia bisa memberikan radang itu kalau misalnya tubuh kita terjadi radang atau misalkan terjadi demam, itu sebenarnya rangsangan awal karena di dalam tubuh kita itu ada sesuatu yang asing. Nah, biasanya respon tubuh itu memberikan respon berupa demam atau radang gitu ya. Gitu. Lalu fungsi berikutnya dari omega bisa mencegah penyakit, ya, bukan mengobati. Tapi dengan kita diet omega 3 dan omega 6 gitu ya, ini bisa membantu proses pencegahan penyakit. Ada beberapa jurnal ilmiah. Yang pertama, berdasarkan banyaknya penelitian, asam lemak omega ini bisa membantu perkembangan visual dan neurologis, ya. Jadi di dalam ASI, di dalam air susu ibu itu mengandung alfa-linolenat atau ALA, EPA, dan juga mengandung DHA di dalam ASI. Jadi anak yang diberi ASI biasanya dia langsung mendapat DHA dari ibunya, ya.
Nah, biasanya kalau dulu itu susu formula itu hanya mengandung ALA saja sebagai satu-satunya sumber omega. Kenapa sih bayi itu penting sekali untuk memperoleh DHA? Karena DHA ini salah satu fungsinya itu bisa membantu proses perangsangan sistem saraf di otak lebih cepat. Jadi kalau masih bayi itu kan masih proses pembentukan sistem saraf kan, saraf-sarafnya masih terbentuk. Jadi kalau dibantu dengan asupan DHA itu akan lebih optimal pembentukannya. DHA itu bisa membantu proses pembentukan sel saraf di otak. Makanya susu formula banyak ditambahkan, dulu itu masih ditambahkan ALA. Nah, ALA itu kan tadi senyawa prekursor ya, senyawa awal untuk membentuk DHA. Sementara pada bayi, enzim desaturasenya itu masih sedikit. Paham ya? ALA itu kan bisa diubah menjadi DHA untuk membantu proses neurologis atau sistem syaraf, itu kan harus dalam bentuk DHA. Nah, di susu formula biasanya dia dalam bentuknya ALA. Nah, untuk mencapai DHA butuh enzim desaturase kan untuk memperbanyak ikatan rangkap. Nah, di bayi itu enzim desaturasenya masih sedikit. Ya, sehingga berdasarkan si jurnal Larco et al. Ini tidak cukup katanya kalau misalnya susu formula itu hanya mengandung ALA saja. Nah, jadi akan lebih susah disintesis menjadi DHA-nya. Nah, akhirnya dia mensuplementasi susu formula itu dengan DHA yang berasal dari minyak alga. Ya, kan banyak susu formula itu dari minyak ikan, gitu ya. Kalau minyak ikan biasanya dari ALA. Nah, kalau minyak alga itu dia langsung bisa diubah menjadi DHA. Makanya bisa langsung dimanfaatkan. Itu ya. Oke, itu fungsi dari omega. Lalu untuk ibu-ibu yang hamil dan ibu-ibu yang menyusui, DHA juga sangat penting untuk kesehatan bayinya yang dikandung. Jadi di trimester ketiga, ya biasanya itu kan proses pembentukan janin itu lebih cepat ya, sistem saraf janin itu bisa lebih cepat. Nah, makanya disarankan untuk ibu hamil di trimester ketiga itu mengonsumsi asam lemak omega 3 khususnya yang mengandung EPA dan DHA. Nah, ini berdasarkan beberapa jurnal, dia meneliti bahwa per hari selama trimester terakhir dengan mengonsumsi 2,7 gram EPA dan DHA, ini jenis omega 3 ya, dapat menurunkan resiko kelahiran prematur sebesar 21-33%. Nah, bayi yang dilahirkan oleh ibu yang mengonsumsi minyak hati ikan kod ya sebanyak 2 gram EPA plus DHA per hari. Nah, selama kehamilan dan selama 3 bulan menyusui, ini mempunyai IQ yang lebih tinggi dalam uji mental processing pada usia 4 tahun dan uji eye and hand coordination pada usia 2,5 tahun. Jadi, rangsangan sistem sarafnya itu lebih optimal. Ini berdasarkan jurnal Olsen, Hallan, and Dunstan. Ya, dan sumber EPA dan DHA atau sumber omega 3 bisa disintesis atau bisa diekstrak dari minyak hati ikan kod. Penting untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Oke. Apalagi fungsinya? Omega 3 dan omega 6, khususnya EPA dan DHA, ini juga bisa menurunkan penyakit kardiovaskuler. Apa itu penyakit kardiovaskuler? Biasanya penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah. Nah, efeknya nanti bisa ke jantung. Ya, jantung itu kan memompa darah ke seluruh tubuh. Bayangkan kalau ada satu saja titik di mana pembuluh darah itu tersumbat, otomatis detak jantung menjadi tidak normal. Jantung itu kerjanya terus. Bahkan kita tidur pun jantung masih terus berdenyut kan? Bayangkan kalau satu titik pembuluh darah itu tersumbat, maka kerja jantung akan abnormal. Nah, peningkatan konsumsi EPA dan DHA dapat menurunkan resiko. Jadi bukan mengobati, tapi bisa menurunkan resiko timbulnya penyakit kardiovaskuler. Dengan cara apa? Yang pertama,
bisa mencegah timbulnya aritmias. Aritmias ini kelainan kecepatan denyut jantung. Ya, jadi kecepatan denyut jantungnya bisa lambat atau bisa juga lebih cepat dari yang normal. Nah, yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian jantung secara mendadak. Itu ya. Nah, yang kedua, dengan kita mengonsumsi EPA dan DHA, menurunkan resiko timbulnya trombosis. Apa itu trombosis? Gumpalan darah dalam saluran darah. Coba teman-teman lihat, ini saya ada gambar pembuluh darah. Ini adalah gambar pembuluh darah, ya. Nah, kalau asam lemak jenuh, asam lemak trans, ya, dia itu kan bisa diubah menjadi kolesterol jahat tadi ya, sudah dijelaskan, sudah bisa diubah menjadi kolesterol jahat. Atau kita sebut LDL. Nah, LDL ini dia bisa menempel di sisi-sisi pembuluh darah. Nah, ini biasanya disebabkan oleh flak-flak. Nah, bayangkan yang harusnya darah itu normal ya mengalirnya, tapi di sini ada terjadi penyumbatan nih yang disebabkan oleh tingginya kadar LDL di dalam tubuh. Nah, kalau di sini tinggi, otomatis aliran darah juga menjadi tersumbat. Nah, tersumbatnya ini bisa mengakibatkan denyut jantung kita itu bisa jadi lemah, bisa jadi lebih cepat, jadi tidak normal. Nah, dengan gumpalan darah yang menggumpal juga ini otomatis bisa menyebabkan jantung kita juga berdenyutnya menjadi abnormal. Nah, dengan mengonsumsi EPA dan DHA ini di dalam tubuh biasanya diubahnya menjadi HDL atau kolesterol yang baik. Nah, HDL itu fungsinya, nih teman-teman, HDL itu fungsinya untuk mengangkut sisa-sisa LDL yang ada di sisi-sisi pembuluh darah ini. Nah, dia bisa mengangkut ini. Kalau LDL itu dia asam lemak trans atau asam lemak jenuh itu dia sifatnya justru menempel, ya. Tapi kalau HDL dia itu karena lebih larut dengan air, ya kan darah itu cairnya karena lebih larut dengan air, karena lebih banyak mengandung lipoprotein, maka dia bisa dia bisa mengikat LDL yang menempel di pembuluh darah. Nah, jadi tidak ada hambatan lagi. Makanya dengan mengonsumsi diet atau asupan omega itu bisa membantu penyakit kardiovaskuler atau penyumbatan pembuluh darah. Nah, yang ketiga, menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Tadi trigliserida itu adalah asam lemak yang berada di darah. Kalau asam lemak berada di darah, ini resikonya juga bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah. Lalu yang keempat, memperlambat pertumbuhan plak aterosklerosis. Jadi plak aterosklerosis itu yang tadi di sini, kalau semakin lama dia menumpuk, nah ini akan berubah nih, bisa menjadi hitam. Nah, ini namanya plak aterosklerosis ya, atau plak yang menghambat sistem pembuluh darah. Memperbaiki fungsi endotelium saluran darah. Dengan kita mengonsumsi EPA dan DHA, sel epitel itu sel yang melapisi pembuluh darah ya, endotelium itu sel yang melapisi pembuluh darah itu bisa diperbaiki, bisa menjadi normal. Lalu yang keenam, sedikit menurunkan tekanan darah. Nah, kalau ini kita mengonsumsi EPA DHA, otomatis ini akan menjadi pembuluh darah akan menjadi normal kembali, sehingga tekanan darah juga tidak menjadi tinggi, ya, menurunkan tekanan darah. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya inflamasi, ya. Kayak itu penyakit kardiovaskuler. Jadi berhubungan dengan
kolesterol, LDL dan HDL. Kalau LDL itu kan low density lipoprotein. Jadi lipoprotein itu lipid yang berikatan dengan protein. Ya. Jadi lipid itu kan hidrofobik. Ya, protein itu hidrofilik. Nah, bayangkan darah kita itu kan bentuknya cairan. Kalau lipoprotein itu biasanya proteinnya itu lebih banyak, ya. Dia biasanya lebih sifatnya bisa mengalir di dalam darah lipoprotein. Tapi kalau LDL, low density, otomatis lipoproteinnya kan densitasnya lebih kecil. Jadi dia lebih ke arah tidak suka air, lebih ke hidrofobik. Makanya dia bisa menempel di plak-plak pembuluh darah. Tapi kalau HDL, high density lipoprotein, itu lipoproteinnya densitasnya lebih tinggi. Jadi dia akan lebih hidrofilik, lebih menyukai air. Makanya dia dengan darah itu lebih bisa mengalir gitu ya. Karena dia bisa mengikat si lipoproteinnya ini lebih bisa mengikat LDL yang menumpuk di plak-plak pembuluh darah. Ya, di sisi-sisi pembuluh darah dia bisa membantu itu si HDL. Makanya kenapa HDL itu biasanya jadi kolesterol baik, LDL itu bisa menjadi kolesterol jahat. Itu ya, di pembuluh darah itu yang paling berbahayanya. Oke, nah ini dengan mengonsumsi omega, asam lemak omega, ini juga bisa mengurangi penderita diabetes mellitus tipe 2. Jadi dia akan menurunkan kadar trigliserida dalam darah karena yang terhitung di dalam darah itu bukan hanya kadar glukosa, tetapi kadar asam lemak dalam bentuk trigliserida juga itu menentukan tingginya serum darah. Jadi kalau di atas 200 mg per desiliter, biasanya ini terindikasi diabetes mellitus tipe 2. Jadi hormon insulin juga tidak sensitif lagi untuk mengubah darah menjadi energi, ya, trigliserida yang ada di dalam darah menjadi energi. Nah, ini dengan pemberian suplemen minyak ikan secara nyata dapat menurunkan kadar trigliserida dalam serum darah. Ini berdasarkan jurnal ilmiah Montori et al. 2000. Lalu yang kelima, bisa mencegah penyakit Alzheimer dan demensia. Ya, biasanya dua penyakit ini terjadi pada orang dewasa yang lanjut usia. Nah, biasanya ini disebabkan oleh sistem syaraf yang ada di otak. Nah, kalau kita mengonsumsi DHA, ya, mengonsumsi omega 3, dia bisa membantu proses perbaikan sistem syaraf yang ada di otak. Ya, karena kan Alzheimer itu biasanya hilang memori, hilang ingatan, atau misalnya seperti kebingungan. Nah, biasanya orang-orang tua itu mengalami penurunan sistem syaraf otak ya yang menyebabkan Alzheimer dan demensia. Nah, mengonsumsi DHA ini juga bisa membantu menjaga sistem syaraf kita dari pembentukan plak amiloid. Nah, jadi di sistem syaraf kita itu kalau semakin tua biasanya ada plak-plak namanya plak amiloid. Ya, plak amiloid ini makanya sistem syarafnya menjadi agak tersumbat, makanya dia lebih memorinya berkurang, gitu ya, suka bingung gitu. Nah, dengan mengonsumsi DHA secara berkala ini juga akan membantu proses menjaga untuk tidak terjadi pembentukan plak amiloid. Itu ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang asam lemak rantai panjang jamak atau polyunsaturated fatty acid PUFA ya, di mana PUFA ini ada omega 3 dan omega 6. Omega 3 ini ada tadi ALA, EPA, DHA ya. Lalu omega 6 ada AA yang mana fungsinya untuk tubuh kita itu terutama sistem syaraf, terus untuk pembuluh darah ya, itu sangat penting. Tuh, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau seperti biasa nanti kita akan berdiskusi di WAG ya. Silahkan ditanya.
kalau ada yang masih belum dipahami. Demikian perkuliahan kali ini, semoga bermanfaat. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.